Selamat pagi sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi nats renungan kita untuk pagi hari ini, kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Kasih karunia bagimu dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi nats renungan kita untuk pagi hari ini tertulis di dalam Yehezkiel 37 pasal yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pada pasal ini menggambarkan tentang penglihatan Nabi Yehezkiel tentang sesuatu, yaitu lembah tulang kering yang kembali dihidupkan oleh kuasa Tuhan. Tetapi hal ini bukan hanya sekedar penglihatan, tetapi ini adalah sebuah pesan, di mana ini adalah mengandung pesan tentang pengharapan dan juga pemulihan bagi umat Tuhan, yaitu bangsa Israel yang sedang dalam masa pembuangan. Mereka mengalami kehilangan identitas, harapan. Maka dibayangkan atau digambarkan bahwa mereka seperti mayat hidup tanpa memiliki harapan. Inilah penglihatan Yehezkiel, di mana dia membawa suatu harapan pemulihan dan juga membawa bangsa Israel atau umat Tuhan kembali kepada pengharapan dan juga kembali kepada pengenalan bahwa Tuhan senantiasa melihat, mendengarkan, dan akan kembali memulihkan bangsanya untuk kehidupan yang jauh lebih baik. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus, ada beberapa hal yang perlu kita lihat di dalam nats ini. Yang pertama, bagaimana penglihatan Yehezkiel ini memberikan suatu pengharapan di tengah-tengah keputusasaan yang dialami oleh umat Tuhan. Hal ini juga yang sering kita alami. Tetapi bagaimana kita juga melihat bahwa firman Tuhan yang senantiasa mengingatkan kita bahwa Allah sanggup menghidupkan kembali harapan yang kita inginkan kembali dalam kehidupan kita. Bukan hanya umat Tuhan, tetapi dalam kehidupan kita terkadang mengalami hal yang sama di dalam kehidupan kita. Apapun yang kita lalui, apapun yang kita alami, yang kita pergumulkan, terkadang perasaan yang seperti yang dialami oleh umat Israel, kita alami juga dalam kehidupan kita. Senantiasa kita juga mau kehilangan harapan, kita juga sampai kepada titik keputusasaan, dan kita juga dibayangkan atau digambarkan seperti mayat hidup yang tanpa pengharapan. Akibat banyaknya pergumulan, akibat banyaknya persoalan-persoalan hidup, akibat banyaknya apa yang kita hadapi setiap saat, setiap hari, baik di tengah-tengah keluarga, pekerjaan, pergumulan kita, atau persekutuan kita dengan orang-orang lain, antara saudara dan juga lingkungan kita. Banyak hal yang kita anggap bahwa segala pergaulan yang kita lakukan tidak mendukung untuk membuat kita jauh lebih baik dari hari-hari, bulan, atau tahun-tahun berikutnya. Nah, oleh karena itu, rasa keputusasaan itu juga yang dialami oleh umat Tuhan.
bahwa di tengah-tengah keadaan mereka di pembuangan, mereka melihat kehidupan mereka setiap saat semakin menurun atau semakin jauh tidak lebih baik. Oleh karena itulah mereka kehilangan harapan. Harapan di tengah-tengah kehidupan yang sangat sulit. Harapan di tengah-tengah keputusasaan, melihat lingkungan yang tidak mendukung, melihat keadaan-keadaan yang tidak mendukung untuk kehidupan yang lebih baik. Nah, oleh karena itulah Yehezkiel di dalam nats kita ini mengalami suatu penglihatan bahwa saatnya Tuhan akan campur tangan kembali untuk menghidupkan pengharapan yang hilang dalam kehidupan jemaat, untuk menghidupkan kembali pengharapan yang sudah hilang dari kehidupan mereka, atau mereka sudah pada saat keputusasaan. Maka firman Tuhan mengingatkan agar Yehezkiel menyampaikan suatu pengharapan di tengah-tengah keputusasaan. Yehezkiel ingin menunjukkan bahwa Tuhan sanggup dan Tuhan tahu apa yang dialami oleh setiap umat Tuhan. Bahwa Tuhan juga melihat apa yang menjadi penderitaan umat Tuhan. Maka dalam hal ini Yehezkiel ingin menunjukkan kepada umat Tuhan bahwa pengharapan itu akan terjadi dan pengharapan itu akan dialami kembali, bahwa mereka akan dihidupkan lagi, bukan seperti mayat hidup yang tanpa pengharapan, tetapi bagaimana semestinya mereka adalah bangsa Tuhan, umat Tuhan yang senantiasa Tuhan pelihara dengan berbagai berkat dan dengan berbagai janji-janji Tuhan yang akan terwujudkan di dalam kehidupan mereka. Nah, ketika Yehezkiel melihat ini, bagaimana Tuhan akan kembali campur tangan di dalam kehidupan umat Tuhan, maka umat Israel akan mengalami, yaitu yang dikatakan kuasa Roh Kudus. Setiap orang percaya Roh Allah yang tinggal di dalam kehidupan umat Tuhan akan memberikan kuasa untuk hidup, tentu sesuai dengan kehendak Tuhan, hidup di dalam kebenaran dan mampu untuk menghadapi tantangan, dan yang terakhir mampu menjadi saksi Kristus di dalam kehidupan dan segala aktivitas. Bagaimana umat Tuhan bisa melihat bahwa ketika Tuhan campur tangan, maka mereka bisa mengalami hidup yang berpengharapan, hidup yang memiliki kuasa, hidup di dalam kebenaran. Maka semua umat Tuhan akan melihat bahwa sedikit pun yang dia alami tentang pengharapan itu adalah pemberian Tuhan, bagaimana Tuhan memelihara kehidupan. Demikian juga dalam kehidupan kita. Di dalam banyaknya yang kita alami, di dalam banyaknya yang kita pergumulkan setiap saat, terkadang kita juga mengalami hal yang demikian. Berpikir bahwa kita tidak mampu kalau kita mengukur dari kemampuan fisik, cara berpikir kita. Tapi lihatlah bagaimana penglihatan Yehezkiel ini memperlihatkan bahwa saatnya Tuhan akan memberikan pengharapan di dalam kehidupan kita, bahwa kita akan hidup di dalam kebenaran-kebenaran Tuhan, dan kita juga akan dimampukan untuk menghadapi tantangan. Oleh karena itu, senantiasalah berpengharapan, dan juga ketika kita hidup di dalam pengharapan, di dalam segala janji Tuhan yang sudah terwujud dalam kehidupan kita, maka kita juga harus memampukan diri kita untuk menjadi saksi Kristus di dalam kehidupan kita. Yang kemudian dari hal ini kita juga diingatkan dan juga dihimbau agar kita juga senantiasa setia kepada Allah. Dalam hal ini, di dalam keputusasaan umat Tuhan, Allah juga ingin menunjukkan kesetiaannya kepada umatnya. Bagaimana Allah juga senantiasa dan tidak membiarkan kehidupan umatnya semakin jauh terpuruk, semakin jauh tidak memiliki pengharapan. Tetapi melalui tindakan Allah, kita akan melihat
bahwa kesetiaan Allah kepada umatnya senantiasa Dia tunjukkan, senantiasa Dia perlihatkan, agar umatnya bisa keluar dari keterpurukan, agar umatnya juga bisa keluar dari keputusasaan. Maka kesetiaan Tuhan ini menjadi pengingat di dalam kehidupan kita. Maka kita juga patut untuk setia dan senantiasa menunjukkan kesetiaan di dalam kehidupan kita. Maka segala aktivitas, ucapan, perbuatan tubuh, dan langkah kita, hendaklah itu semuanya menunjukkan bahwa janji Allah di dalam kehidupan kita akan kita perlihatkan melalui kesetiaan-kesetiaan yang bisa kita tunjukkan ke hadapan Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, penglihatan Yehezkiel ini juga akan kita alami, bagaimana pengharapan yang sudah hilang dari kehidupan kita, maka itu juga akan tergenapi bagaimana Allah menunjukkan kesetiaannya dan senantiasa memelihara kehidupan kita. Yakin dan percayalah, Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, melalui firman-Mu kami diingatkan bagaimana kesetiaan Tuhan memelihara umat Tuhan dari keputusasaan, bagaimana mereka diibaratkan seperti mayat hidup tanpa pengharapan. Kami juga mengalami hal yang demikian dalam kehidupan kami, di dalam kelemahan tubuh kami, dari segala kekurangan kami juga sering mengalami keputusasaan ketika banyak hal yang kami hadapi, ketika banyak hal yang melemahkan kehidupan kami setiap saatnya. Tetapi pada saat ini kami diingatkan oleh firman Tuhan bahwa Engkau senantiasa memelihara kehidupan umat-umat Tuhan, senantiasa memperhatikan dari segala apa yang dialami oleh umat Tuhan. Untuk itu, ajar kami Tuhan, agar kami juga mampu menunjukkan kesetiaan kami di hadapan Tuhan, agar kami juga mampu untuk senantiasa setia dalam segala perbuatan atau buah-buah kehidupan kami, agar kami juga menjadi orang-orang yang akan takut, senantiasa takut akan firman Tuhan, dan menjadi saksi Kristus di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami. Untuk itu mampukan kami untuk hari-hari yang masih Tuhan izinkan kami lalui, agar kiranya kami juga menjadi saluran berkat bagi orang lain yang membutuhkan berkat-berkat di dalam kehidupannya. Untuk itu kami serahkan segala kekhawatiran kami serahkan segala rasa takut kami, agar Tuhan juga senantiasa bersama-sama dengan kami, agar kami memiliki kemampuan, kuasa untuk menghadapi segala tantangan-tantangan kehidupan kami. Berkati setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada, dalam segala pekerjaan aktivitas mereka, agar mereka juga boleh memulai dengan segala hikmat yang daripada Tuhan, dan akan mengakhiri segala pekerjaan, dan akan berbuahkan kebaikan yang boleh mereka pakai dalam kehidupan sehari-hari. Apapun yang dialami oleh jemaat-Mu pada saat ini, kiranya Tuhan juga memampukan agar mereka mampu keluar dari segala tantangan, persoalan-persoalan hidup, dan mereka juga mendapatkan segala hikmat yang daripada Tuhan. Hapuskan segala dosa pelanggaran kami, agar kami layak menerima berkat-berkat yang akan Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu hingga selama-lamanya. Amin.